Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali pertemuan perpajakan 2. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada penghitungan pajak penghasilan badan. Penghitungan penghasilan, maka seluruh wajib pajak badan itu harus atau wajib membuat pembukuan. Wajib hukumnya sebuah badan usaha itu atau wajib pajak badan itu membuat pembukuan. Kewajiban pembukuan. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan ketentuan 1. Memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi, laporan pembukuan itu adalah cerminan atau keadaan yang sebenarnya dari sebuah kegiatan usaha. Yang kedua, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Jadi boleh memakai bahasa asing asalkan mengajukan terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah bisa ke kantor pelayanan pajak terdaftar. Prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Jadi prinsip adalah taat azas, stelsel akrual, serta stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Boleh berubah, tahun buku pun boleh tidak sama, asalkan mengajukan dulu ke Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini bisa ke KPP setempat. Kalau tahun buku normalnya, tahun takwimnya pajak itu adalah Januari sampai Desember. Tapi ada badan usaha yang tidak memakai tahun tersebut atau memulainya bukan Januari. Sehingga kalau ada perusahaan atau badan usaha yang memakai tahun pembukuan berbeda dengan tahun takwim pajak, diperbolehkan asalkan mengajukan terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Minimal laba rugi dan neraca. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa penyelenggaraan pembukuan itu boleh menggunakan mata uang asing atau bahasa asing asalkan mendapat izin dari Menteri Keuangan. Ini ada notnya, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Sekarang udah 5 tahun ya, kalau dulu 10 tahun. Ini adalah terkait dengan retensi. Terkait dengan masa kalau dalam pajak itu ada namanya ketetapan hukum. Jadi kalau sudah 5 tahun, kalau dulu memang benar 10 tahun, kemudian dirubah menjadi 5 tahun. Sesudah 5 tahun maka dianggap sudah berketetapan hukum tetap.
mempunyai ketetapan hukum atau yang disebut dengan inkrah. Bagaimana menghitung pajak, terutama pajak badan? Jumlah seluruh penghasilan dikurangi dengan biaya. Maka semua yang dianggap biaya adalah mengurangi dari seluruh jumlah penghasilan. Jumlah seluruh penghasilan setelah dikurangi biaya, maka akan ketemu yang namanya penghasilan neto. Dalam penghasilan neto tersebut, maka ada yang namanya koreksi fiskal. Nah, ini nanti kalau di akuntansi pajak ada nih. Koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau positif, berarti menambah dari penghasilan neto atau penghasilan kena pajak. Itu positif. Kalau negatif, maka mengurangi penghasilan dari kena pajak atau sering disebut PKP, penghasilan kena pajak. Jadi kalau positif itu otomatis menambah dari penghasilan kena pajak. Tapi kalau koreksinya negatif, maka mengurangi penghasilan kena pajak. Setelah adanya koreksi fiskal, maka penghasilan neto tersebut ditambahkan dengan koreksi fiskal, baik positif ataupun negatif. Maka akan ketemu yang namanya penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal. Kemudian ada namanya kompensasi kerugian. Kalau tahun sebelumnya terjadi kerugian, maka boleh dikompensasikan. Maksimal kompensasi itu adalah 5 tahun. Kalau dalam 5 tahun tersebut belum terkompensasi semua, maka sisanya itu tidak bisa dikompensasikan di tahun ke-6. Penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian, maka ketemu penghasilan kena pajak. Setelah ketemu penghasilan kena pajak, barulah dihitung pajaknya. Namanya PPh terutang. PPh terutang. Itu dengan tarif ya. Kalau sudah ketemu penghasilan kena pajak, maka dikalikan dengan tarif pajak. Nanti kita akan sampai sana. Setelah ketemu PPh terutang, ada yang namanya kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak yang sudah dibayar terlebih dahulu atau pajak yang dipotong oleh pihak lain. Dipungut pihak lain atau telah dibayar sendiri. Nah, setelah ketemu kredit pajak, yaitu jumlah dipotong dipungut pihak lain dan yang dibayar sendiri, maka PPh terutang tersebut dikurangi dengan kredit pajak. Maka di sini ada namanya jumlah kredit pajak. Sehingga kurang lebih bayarnya itu adalah PPh terutang dikurangi dengan jumlah kredit pajak. Ketemulah yang namanya kurang bayar atau lebih bayar. Kalau kurang bayar berarti harus dibayarkan, bisa ke kantor pos atau bank persepsi. Kalau lebih bayar, maka SPT tersebut tinggal dilaporkan saja. Atau kalau sudah dihitung kemudian ketemu lebih bayar, maka tinggal dimasukkan ke SPT-nya dan dilaporkan. Tarif PPh badan.
Omset di atas 50M, pasal 17 ayat 1 huruf B ayat 2A Undang-Undang PPH. Tarif sebelum tahun 2009 adalah 28%. Oh maaf, tarif sebelum tahun pajak 2009 itu masih progresif. Nanti kita akan belajar ke sana. Tarif tahun 2009 itu adalah 28%. Nah, masuk tahun 2010 itu adalah 25%. Nah, jadi ada beberapa perubahan tarif. Sebelum tahun 2009 itu adalah progresif. Tarif tahun 2009 itu tarif tunggal, yaitu tapi angkanya 28%. Tarif tahun 2010 itu 25%. Omset sampai dengan 50M, pasal 31E Undang-Undang PPH. Kalau untuk perseroan terbuka itu adalah pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPH. Nah, ada not di sini, apabila WP Badan memenuhi kategori memiliki peredaran bruto tertentu sampai dengan 4,8 M per tahun, maka WP Badan tersebut dikenakan PPH final dengan tarif 0,5% per bulan. PP nomor 23 tahun 2018. Ini terkait dengan UMKM. Jadi kalau tarif omset brutonya itu tidak lebih dari 4,8 M, maka dianggap sebagai UMKM dan tarif pajaknya adalah 0,5% per bulan final. Tarif BP Badan omset di atas 50M. Sebelum tahun 2009, yang tadi saya bilang progresif, adalah lapisan penghasilan sampai dengan 50 juta, itu adalah 10%. Di atas 50 juta sampai dengan 100 juta adalah 15%. Di atas 100 juta adalah 30%. Dan itu sudah direvisi tahun 2009 dengan tarif 28%, tidak progresif lagi. Namun di tahun 2010 direvisi lagi sampai sekarang, yaitu dengan tarif 25%. Tarif BP Badan omset sampai dengan 50M mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Omset sampai dengan 4,8M, pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17. Artinya, kalau omsetnya itu sampai dengan 50M, maka yang omset 4,8M itu tarifnya 50% dikali dengan tarif pasal 17. Kalau tarif pasal 17-nya sekarang adalah 25%, maka tarif efektifnya adalah 12,5%. Sisa omset yang telah dikurangi bagian 4,8M tetap menggunakan tarif pasal 17. Sehingga tarif yang di atasnya 4,8M sampai dengan 50M tersebut tetap menggunakan tarif pasal 17, yaitu 25%. Nah, ini adalah bagian omset. Bagian omset sampai dengan 4,8M tahun 2009 itu 14%, karena tarif pasal 17-nya adalah 28%. Nah, di tahun 2010 sampai sekarang itu adalah omset sampai dengan 4,8M, maka tarifnya 12,5%, karena
pajaknya, tarif pajaknya adalah 25%. Ini adalah pasal 31E Undang-Undang PPH. Nih contohnya. Contoh penerapan tarif PTX tahun 2017, peredaran usaha omset 30M, penghasilan kena pajak 5M. Jadi uraiannya adalah fasilitas, tarif biasa, dan total. Omset 4,8M. Karena omsetnya tadi adalah, peredaran usahanya adalah 30M, maka fasilitasnya adalah 4,8M dibagi dengan 30M dikali dengan 5M. Penghasilan kena pajaknya adalah 800 juta. Tarif 12,5%. PPh-nya adalah 100 juta. Tarif biasa 4,8M sampai dengan 30M sisanya. Nah, penghasilan kena pajaknya adalah 4.200.000.000 dikali 25% sama dengan PPh-nya berarti 1.050.000.000. Sehingga jumlah PPh terutang dengan peredaran usaha atau omset 30 juta dengan penghasilan kena pajak 5 juta adalah 1.150 juta rupiah. Saya ulang kembali ya. Peredaran usaha 30 miliar, penghasilan kena pajaknya 5 miliar, maka jumlah PPh terutangnya adalah 1.150 juta rupiah. Oke. Tarif BP Badan khusus perseroan terbuka. Ini adalah yang ada di Bursa Efek. Persyaratan. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Ini adalah diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak. Banyak ini. Masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. D. Ketentuan huruf A, B, dan C tersebut harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Nah, ini adalah ketentuan untuk yang TBK. Kalau tadi untuk yang private, nah ini yang TBK. Ini dipasarkan di Bursa Efek di Indonesia. Nah. Untuk perseroan terbuka, minimal 40% saham dimiliki publik, mendapatkan pengurangan tarif 5%. Pada tahun 2009, maka tarifnya adalah 23%. Tahun 2010 sampai sekarang, maka tarifnya adalah 20%. Kredit pajak. Pemotongan dan atau pemungutan PPh. PPh pasal 22, pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya. Jadi kalau impor barang itu kena yang namanya PPh pasal 22, atau juga kalau pengadaan oleh instansi pemerintah atau bendaharawan. Biasanya yang membayarkan adalah bendaharawan, maka dipotong PPh pasal 22. Atau BUMN juga bisa. Bea cukai atau pemerintahan atau juga BUMN.
PPh pasal 23, pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan atau bangunan. Ini bisa mesin fotokopi, bisa mobil, kendaraan atau harta yang lainnya selain tanah dan atau bangunan, karena tanah dan atau bangunan tersebut ada aturan tersendiri. Pembayaran PPh oleh wajib pajak sendiri, angsuran PPh pasal 25. Itu yang dibayar sendiri. PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri, PPh pasal 24. Kredit pajak PPh pasal 24. Besarnya PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah yang lebih kecil antara A. PPh yang dipotong dibayarkan di luar negeri atau batas maksimum kredit pajak luar negeri atau KPLN. Jadi diambil yang kecil dibandingkan antara yang dipotong di luar negeri atau batas maksimum kredit pajak luar negeri. Ini adalah skemanya. Jika penghasilan kena pajak lebih kecil daripada penghasilan di luar negeri, batas maksimum KPLN adalah sebesar PPh terutang atas penghasilan kena pajak. PPh kurang atau lebih bayar pada SPT tahunan. PPh kurang bayar. PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak. Nah, kalau PPh terutangnya lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangannya itu harus dibayar. Kekurangan pembayaran PPh pasal 29 harus dilunasi sebelum SPT tahunan disampaikan ke KPP. Jadi dibayar dulu. Setelah PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak, masih ada kekurangan, kekurangannya dibayar dulu. Itu adalah PPh pasal 29. Dilunasi sebelum SPT tahunan tersebut disampaikan ke KPP. PPh lebih bayar, yaitu PPh terutang lebih kecil daripada kredit pajak. Selesai. Terima kasih atas perhatian untuk semuanya. Kita akan bertemu kembali dalam materi perpajakan 2 selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.